Halo teman-teman semuanya, kembali lagi bersama saya di episode kali ini bersama podcast Etika Kreatif Kampus dengan saya Royhan, dan di sini kita akan mengobrol santai ya, walaupun santai kita juga akan tetap dapat ilmunya ya. Jadi teman-teman relax aja di situ. Nah, untuk episode kali ini kita akan membahas mengenai topik yang sangat panas, yang dimana kreator-kreator lain mungkin juga membahas hal ini. Jadi judul besar kita kali ini adalah apakah repost itu termasuk dalam praktik plagiarisme. Banyak teman-teman yang bilang, ah kan cuma repost, nggak apa-apa dong, nggak ngerugiin kreator lain. Nah, teman-teman mungkin nganggapnya seperti itu, tapi tidak banyak juga kreator lain nganggapnya kalian udah ngerugiin dia sendiri. Buat teman-teman yang bingung sama jawabannya atau pengen cari jawaban yang benar, di sini sudah hadir di sebelah saya Mas Hafiz. Halo Mas Hafiz, gimana kabarnya Mas Hafiz? Alhamdulillah sehat. Ya, alhamdulillah sehat dan tentunya saya senang banget nih ya diundang untuk membahas sebuah topik yang sangat-sangat menarik. Nah, sebelumnya saya sedikit disclaimer ya. Jadi untuk menjadi publisher ya publikasi ya orang yang mempublikasikan sesuatu itu di zaman digital ini sangat mudah banget Mas. Tapi karena sangat mudahnya itu orang nggak paham tentang batas-batas aturannya. Makanya insya Allah di podcast kita ini kita akan membahas tentang itu, Ya, Mas. banyak juga orang yang nganggap ini salah paham sebenarnya. Banyak juga yang menganggap bahwa plagiarisme dan repost ini sama, padahal belum tentu kan Mas Iya, Hafiz? belum tentu. Karena gini, kita pertama harus mengetahui dulu dasar katanya. Nah, untuk dasar kata ini kan pertama kita harus memahami tentang repost. Nah, jadi kalau repost itu sebenarnya kalimat yang mudahnya itu kita me-repost atau mengupload video orang lain ya atau konten orang lain, karya orang lain di media sosial kita, di Instagram kita misalkan, tapi kita tetap mencantumkan sumbernya ya. Kita juga tetap mencantumkan referensi. Nah, tapi kalau misalkan plagiarisme itu ialah kita mengupload video itu atau konten itu atau karya itu seolah-olah itu milik kita, karya kita. Kita nggak sebutkan sumbernya, referensinya. Nah, itu yang namanya plagiarisme. Jadi itu tentunya akan merugikan konten kreator lainnya, Mas. Nah ini yang bikin kita sering salah kaprah begitu. Banyak juga yang bilang Mas Hafiz, kan aku kasih kredit. Tapi apakah dengan kita kasih kredit seperti itu sudah dianggap aman? Nah, itu juga belum tentu, Mas. Ya, jadi kreditnya itu cuman sebagai bentuk apresiasi aja. Ya, meskipun kita udah apa namanya sudah menulis referensi, cuman ada satu hal yang perlu kita pahami bersama bahwa izin daripada konten kreator yang punya karya konten itu juga harus menjadi nomor satu, Mas. Nah, kalau misalkan kita tidak kasih izin, apa namanya, misalkan konten kreator itu tidak mengasih izin, maka ketika kita mengupload lagi, itu juga termasuk dari pelanggaran. Oke. Nah sekarang kita akan masuk ke inti masalahnya. Banyak orang yang merasa itu repost bukan plagiarisme karena mereka nggak nganggap kalau ini ngeklaim bukan punya mereka seperti itu. Mereka cuman upload ulang, jadi mereka nggak nganggap kalau mereka ini melakukan plagiarisme. Itu gimana Mas Hafiz? Oke, sebenarnya gini Mas, ya ini sebenarnya bukan konteks mengaku-ngaku ya, tapi ini lebih tepatnya tentang gimana orang lain itu melihatnya. Nah, ketika Mas, ya ketika kita nih merepost video ya atau merepost konten orang lain, nah tapi tanpa adanya konteks yang jelas, yaitu tanpa adanya referensi yang jelas, sumber yang jelas, ya kan? Maka ketika itu juga algoritma Instagram akan bergerak dan tentunya di sini akan bisa mengakibatkan konten yang kita repost itu menjadi konten yang banyak viewersnya. Nah, seolah-olah orang beranggapan nih bahwa konten tersebut adalah konten kita, karya kita, padahal tidak, padahal itu adalah konten orang lain. Apalagi sekarang exposure atau engagement-nya itu bernilai banget kan. Kalau like dan view-nya itu pindah ke akun yang meng-repost, sudah jelas si kreator sangat dirugikan di situ ya Mas Ya, Hafiz. betul, betul banget. Karena dalam etika digital ini, Mas, ada namanya kejujuran intelektual. Nah, repost itu mungkin gak dianggap secara pelanggaran hukum, tapi secara moral tentunya bisa banget masuk
ya dalam kategori plagiarisme, Hmm. dan itu tentunya merugikan konten kreator gitu Ya, Mas. jelas sekali ya Mas Hafiz. Nah, biar teman-teman makin kebayang dan saya juga makin kebayang ya, kita bahas contohnya di dunia sekarang ini. Misalnya video TikTok yang di copy, yang jelas-jelas masih ada watermarknya, diposting ke Instagram. Itu gimana Mas Hafiz? Nah, sebenarnya juga tetap nggak oke Mas, ya. Jadi wordmark itu cuman penanda aja, ya bukan izin. Nah, jadi etika digital yang paling utama itu ialah kita meminta izin. Nah, kalau misalkan konten kreator yang punya karya tidak memberikan izin, ya tetap nggak etis juga. Nah, makanya yang penting itu adalah izin konten kreator itu sendiri. Baik Mas Hafiz. Jadi etika sangat diperlukan di sini ya Mas Hafiz. Terus contoh kedua Mas Hafiz, misalnya kita screenshot tweet dari akun besar seperti itu. Terus kita posting di akun kita yang tidak sebesar akun itu. Ujung-ujungnya malah yang ramai itu di akun kita Mas Hafiz. Jadi di akun kreator besar ini tidak ramai seperti itu, malah ramai di akun kita. Itu gimana Mas Hafiz? Nah, ini juga termasuk pengalian exposure sih, Mas. Hmm. Karena gini, tweet itu kan termasuk daripada opini pribadi ya. Ya, Mas. Nah, kalau misalkan diambil tanpa izin, ya maka exposure dan apresiasinya malah bukan ke pemilik kreator, tapi malah ke orang yang repost tadi. Iya, Mas Tentunya ini Hafiz. kan juga nggak adil ya, Hmm. sangat merugikan bagi konten kreatornya gitu. Terus yang ketiga Mas Hafiz, yang sering banget kejadian sekarang ini ya mungkin teman-teman juga sering melakukan, kita nge-repost video orang tapi captionnya itu kita ubah sedikit atau bahkan kita ubah semuanya biar orang-orang yang lihat ini nganggap itu karya kita sendiri. Kalau yang contoh seperti itu gimana Mas Hafiz? Waduh, kalau itu sih udah masuk daripada manipulasi itu, Mas. Bahaya ya Ya, Mas Hafiz. ini udah bahaya kali itu karena dan ini juga sudah masuk di plagiarisme yang tingkat tinggi. Ya, jadi seolah-olah itu kan konten orang lain itu dianggapnya konten kita itu, Mas. Nah, ini juga tentunya sangat-sangat merugikan konten kreator yang punya konten tadi gitu. Oke, Mas Hafiz, biar pendengar dan juga saya bisa belajar dari podcast kali ini ya. Gimana caranya supaya kita nge-repost berbagi itu dengan cara yang aman, Mas Hafiz, biar orang-orang di luar sana atau konten-konten yang kita repost itu tidak menganggap kalau kita ini plagiarisme. Itu gimana Mas Hafiz cara yang paling aman? Oke, tadi kan kita juga sudah membahas tentang izin ya. Ya. Nah, jadi kalau misalkan kita ingin merepost dengan cara yang aman tanpa adanya apa namanya plagiarisme, maka tentunya pertama cara yang terbaiknya itu adalah izin. Ya, caranya adalah izin. Kita izin kepada konten kreator yang punya konten tersebut. Nah, kalau misalkan dia tidak memberikan izin dengan alasan tertentu, maka ya sudah, kita respect ya, kita legowo dan kita bisa ngambil cara yang kedua, yaitu kita menggunakan fitur reshare yang resmi. Kan sekarang ada tuh di Instagram kan, Oh, iya Mas fitur yang Hafiz. reshare resmi kan. Nah, itu juga termasuk cara yang aman. Nah, tapi kalau misalkan kita mau mengupload ulang di akun kita, maka kita harus juga jelaskan konteks yang jelasnya. Kita harus jelaskan apa namanya referensinya, sumbernya, dan kita juga harus jelaskan bahwa ini bukan konten kita, tapi konten orang lain. Oke, berarti empati kecil itu udah sangat berpengaruh di situ ya Mas Hafiz. Nah, teman-teman, obrolan tadi sudah cukup membuka pikiran teman-teman semua, yang dimana intinya itu repost itu bisa dibilang bukan plagiarisme, tapi tergantung dari individunya sendiri. Dimana kalau teman-teman repost video orang lain tanpa izin, terus mengubah captionnya, terus si kreatornya mungkin nggak tahu kalau teman-teman repost itu bisa jadi termasuk ke plagiarisme. Tapi kalau teman-teman izin ke kreatornya mungkin itu tidak termasuk ke dalam bagian plagiarisme. Jadi ini tergantung ke individu teman-teman sendiri mau cara yang aman atau tidak. Betul sekali, Mas. Ya, jadi dunia digital ini kalau mau dunia digital itu sehat, kita juga harus menghargai karya orang lain. Nah, karena karya orang lain itu bukan hanya sekedar kita hargai, tapi juga patut kita apresiasi juga. Makanya ketika kita ingin merepost kembali, ya, itu juga harus cantumkan referensi atau sumbernya bahwa ini konten orang lain. Itu juga sudah termasuk kita menghargai konten orang lain. Oke, teman-teman semuanya, teman-teman sudah menyaksikan episode kali ini yang dimana saya ditemani oleh Mas Hafiz sendiri di sini ya. Teman-teman, terima kasih sudah mendengar episode kami kali ini.
teman-teman boleh komen di bagian kolom komen ya. Apakah repost itu aman atau tidak? Apakah teman-teman pernah ngalamin yang kami obrolin tadi ataupun tidak? Teman-teman boleh share pengalamannya di kolom komentar kami. Dan jangan lupa subscribe dan like. Dan jangan lupa bunyikan loncengnya supaya teman-teman tidak ketinggalan video kami. Terima kasih semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi Warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh.